Elisa Kambu membangun konsolidasi dengan tim relawan di masing-masing RT RW di wilayah Kota Sorong, sebagai upaya memperkuat komitmen menuju pemilihan Kepala Daerah Gubernur Papua Barat Daya pada 27 November 2024 mendatang. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Luxio Kota Sorong pada Minggu 16 Juni 2024 melahirkan sebuah komitmen bersama untuk tetap solid, tidak mudah terprovokasi dan fokus pada tujuan akhir yakni 27 November 2024 mendatang. Bersama calon gubernur Bapak Elisa Kambu Esos yang telah diperkenankan oleh Tuhan telah hadir bersama kami tim di tempat ini. Kami berdoa, kami buka pertemuan ini, Tuhan Allah pimpin dari awal hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati hati, pikiran, dan partisipasi yang sudah ada di tempat ini. Dan kita semua ada di sini, kita menyambut atau bertemu dengan calon gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu dalam bertatap muka secara langsung. Apa yang selama ini kita perjuangkan, kita jatuhkan pilihan kita dengar langsung dari Pak Kambu apa yang menjadi visi misi dan apa yang menjadi keinginan beliau dapat memimpin Papua Barat Daya ini untuk membangun bahwa perubahan bagi kita. Sedikit dari awal tadi Bapak sudah menonton video yang sudah diputar tadi, sudah ada gambaran Bapak calon gubernur kita ini bagaimana dia membangun Kabupaten Asmat yang dari dulu kita anggap bahwa dalam Provinsi Papua dulu itu kecamatan yang dianggap tertinggal, baik aspek transportasi terutama dan juga mungkin dari segi pendidikan dan lain-lain, kemajuan infrastrukturnya. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, perkembangan pembangunan di Papua cepat, di kabupaten itu dimekarkan. Lalu Pak Elisa Kambu dalam karirnya mulai dari distrik sampai naik kepada sekda dan dipilih oleh rakyat karena hasil pembangunan dan hasil kerja yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini. Saya nanti jam 6 ini ada acara di AIMAS. Jadi mungkin kita manfaatkan waktu 40 menit kah begitu untuk kita. Saya sedikit dulu mulai dari kata pepatah kuno bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mulai dari perkenalan ini. Ya, nama saya itu Elisa Kambu. Elisa Kambu ini, orang Kambu ini orang Papua Barat Daya asli. Ya, kebetulan lahir di Mebrat. Ada satu kampung kecil di Arus itu, dulu kampung tapi sekarang jadi distrik Ayam Arus Selatan Jaya. Saya sekolah di SD tamat di Arus, terus selanjutkan di SMP Negeri Ayam Arus, tamat tahun 84, baru masuk di SMA 413, SMA Negeri 1. Sekarang zaman kami itu SMA 413 karena SMA waktu itu terpusat di Jakarta. Jadi SMA negeri pertama di tanah Papua itu SMA Negeri 413 Sorong. Nanti 414 itu Jayapura, 415 Manokwari, 416 Biak, 417 Fakfak. Nah itu zaman itu. Karena langsung dari Jakarta, atau sekarang
kewenangan itu diserahkan ke daerah, akhirnya berubah nama semua SMA 1 dan Surya. Oke. Dan puji Tuhan, saya waktu itu ikut tes Sipemaru dan lulus masuk di Uncen di FISIP, jurusan administrasi negara. Setelah tamat, Tuhan bawa ke Papua Selatan, tepatnya di Papua Selatan sekarang. Jadi saya mulai kerja itu di Bovendigul 1 tahun 9 bulan, baru di Merauke 6 tahun. Ya, jadi staf Kasubag Umum, terus jadi camat di Fahid, tempat yang tadi itu. Jadi camat di Fahid itu 1 tahun 3 bulan. Setelah jadi camat di Fahid, masuk camat di Agas. Camat di Agas ini 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Setelah itu Kasubag masuk Kabid Sosbud Bapeda 8 bulan. Setelah itu jadi Kepala Inspektorat, sekarang disebut Inspektur, dulu Bawasda. Inspektur 3 tahun, dari Inspektur 3 tahun, setelah itu jadi Sekda 3 tahun 19 hari. Setelah itu non-job, jadi korban politik 2 tahun setengah. Setelah itu di pemilu 2015, ya saya maju pilkada, puji Tuhan dapat kepercayaan dari masyarakat Asmat, dipilih jadi bupati, kalahkan incumbent. Setelah itu pemilu 2020 masih diberi kesempatan, walaupun di sana mayoritas orang Katolik. Saya bukan orang Asmat, tapi kalau Tuhan yang mengizinkan, tidak ada yang tidak bisa. Ya, kalau cerita tentang apa yang di Asmat, ya saya tidak bisa cerita, tapi ya yang pasti masyarakat Asmat sekarang ya lumayan lah, kehidupannya lebih baik dari waktu dulu. Bisa ada jalan yang mereka bisa jalan. Kalau dulu kami, zaman saya pergi jadi camat tuh, tiap Desember tuh kalau akhir pasang itu kita jalan itu sampai di Paha, menyeberang dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan puji Tuhan, di tempat begitu Tuhan bawa saya tetap mengalir dengan mereka, dan ya akhirnya berkat yang saya dapat ya seperti itu. Kalau dulu di Asmat, orang sakit kita harus rujuk dengan pesawat. Kalau hujan, pesawat tidak bisa masuk karena pesawat itu tikar baja. Jadi kalau hujan sedikit saja licin, pesawat kecil. Ya sekarang kami sudah punya rumah sakit besar, dilengkap dengan peralatan, dokter spesialis 12 orang. Dokter spesialis ini ya kita beri insentif khusus. Dokter spesialis di luar gaji, dan mereka punya biaya yang perawatan itu di luar, yang kita beri insentif khusus 40 juta tiap bulan. Jadi banyak dokter yang dapat tinggal di sana. Kalau dokter umum kita kasih 10 juta di luar pelayanan yang lain. Ya tenaga medis juga begitu. Kita berusaha ya kalau ada rumah, ada fasilitas, kami beri insentif juga sesuai dengan semakin puskesmas semakin jauh. Saya tiap tahun mengalokasikan 34 miliar untuk bantuan studi.
Ini kita kerjakan karena ya masyarakat kita sana kan masih belum bisa mampu untuk. Jadi kita kirim, kita punya anak-anak sana di sekolah itu ada yang kita biaya full. Contoh seperti sekarang ini ada 20 orang di Uni Muda itu kita biaya full. Seluruh biaya kita, orang hanya datang sekolah, selesai pulang kita siapkan pekerjaan. Mereka masuk kelas. Dan di bidang kesehatan juga begitu. Kita siapkan biaya. Jadi pendidikan ini kita laksanakan kerjasama dengan Uni Muda, tapi yang sudah jalan lama ini dengan Sanata Dharma Jogja. Terus dengan kalau kesehatan ini dengan Unhas. Terus ada beberapa tempat khusus untuk dokter di Pajajaran Bandung, itu kita kerjasama untuk sekolahkan anak asmat di kedokteran. Seluruh biaya kita, karena memang mungkin di sini karena sudah mampu jadi ya mandiri begitu, tapi kita karena belum jadi ya kita ada upaya untuk bisa mengangkat juga. Nah, bantuan begitu juga dengan ada beberapa sekolah kita bikin juga sekolah asrama. Nah, kerjasama dengan ada yang kita serahkan ke Katolik kelola, ada yang dengan gereja Advent yang kelola, ada yang di luar asmat. Nah, upaya ini dalam rangka ya memacu kita kerjasama juga untuk rekrut tentara. Di saat saya jadi bupati kurang lebih 57 orang anak asmat asli yang kita jadi tentara, polisi lebih dari itu. Jadi kalau mereka bikin tes tingka, apakah seluruh biaya kita yang tanggung? Itu kita kerjakan seperti itu. Dan banyak hal lain lah. Kita sudah berusaha hadirkan rumah sakit, bandara yang dulu hanya 600 meter dengan tikar baja, sekarang 1.650 meter bisa didarati pesawat Tater. 74 penumpang, jadi dari Timika lancar, dari Merauke ke Asmat juga lancar. Jadi mereka masyarakat dulu saya bangun bandara itu orang tertawa. Banyak yang sinis bilang itu cari proyek saja. Karena orang yakin bahwa itu tidak mungkin karena ini rawa. Tapi ya niat baik pasti jadi. Jadi kita punya bandara itu kita gali rawa lumpur itu sekitar buang lumpur itu sekitar kedalamannya 1 meter sampai dengan 1 meter 50. Baru kita taruh geotek, habis itu timbun dengan tanah. Batu itu Bapak Ibu kamu tahu itu kita datangkan dari Palu. Tanah untuk timbun itu kita bawa dari Palu. Pasir. Nanti 4-5 tahun terakhir baru kita bawa dari Timika. Karena bawa dari Palu itu murah. Kalau bawa dari Timika ini agak mahal. Karena harus dari sana datang ke laut, turun lagi, baru transportnya tidak ada. Harus muat dari trek lagi, baru kasih naik di kapal lagi. Kalau di Palu, kapal situ material langsung turun di kapal, ya langsung menuju ke Asmat. Itu kira-kira begitu. Jadi materialnya kita bawa dari Palu. Dan puji Tuhan bulan Juli 2022 Bapak Presiden datang tuh 2023 kemarin Presiden datang ke sana untuk meresmikan
bandara itu. Bandara ini sudah operasional sudah hampir mau 4 tahun sekarang itu. Saat ini. Sekarang kalau air pasang, bandara ini kan tergenang, pesawat tidak bisa masuk. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat, akhirnya kita bendung, kita bangun itu. Jadi lapangan itu kita talut keliling, dan jadi kalau air pasang tidak masuk lagi, jadi pesawat bisa beraktivitas. Semua itu karena pelayanan, niat hati untuk pelayanan. Masih banyak yang mungkin Bapak Ibu bisa dapat mengikuti di video atau apa begitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mungkin hanya sedikit saja karena waktu, jadi saya cerita kenapa saya harus datang ke Papua Barat Daya. Kalau ingat diri saja, saya itu tinggal di Papua Selatan. Karena pasti tidak perlu buang biaya lagi. Kalau hanya untuk urus diri, cukup saya tinggal di sana. Kalau mau provinsi, mau gubernur, kalau gubernur mungkin karena anak-anak di sana atau bagaimana, kalau tidak, tapi kalau penugasan, karena kami punya partai ini pemenang pemilu di Papua Selatan, bisa mengusung calon gubernur sendiri tanpa koalisi dan partai lain. Tapi ini bicara hati. Jadi saya sudah berdoa lama. Dan ya kata firman Tuhan ini, jadi manusia ini kan hidup usianya hanya 70 tahun. Bisa lebih dari 70 tahun, tapi catatan kakinya, kebanggaannya adalah penderitaan. Kebanggaannya adalah penderitaan. Itu kalau tidak salah di Mazmur 90 kalau tidak salah nanti. Pulang baru baca di situ. Jadi saya kebetulan tahun ini 60 tahun. Jadi karena bilang 70 tahun, saya berpikir 70 tahun, 10 tahun ini saya harus berbuat sesuatu untuk saya punya tanah kelahiran. Saya punya orang. Saya punya keluarga. Kira-kira begitu. Itu panggilan hati. Yang kedua, ya beberapa waktu yang 2-3 tahun yang lalu, ya teman-teman dari pastor ini ada sekitar 19 orang yang datang kegiatan di Asmat. Mereka minta saya untuk pulang ke sini. Yang ketiga, banyak orang dari berbagai tempat juga. Jadi saya hadir ini bukan saya punya mau sendiri. Itu kira-kira begitu. Yang berikut, provinsi ini adalah provinsi baru. Ya, saya ingin hadir untuk meletakkan dasar yang baik. Supaya nanti yang melanjutkan itu berdiri di atas dasar itu, kerja sesuai dengan itu. Jangan mau jadi pemimpin karena ada lain-lain begitu. Mau kumpul harta, mau ini enggak. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Provinsi ini baru, maka kita semua punya tanggung jawab. Dan sebagai anak negeri, saya juga merasa terpanggil untuk datang. Tapi kan datang ini kan tidak memaksakan kehendak. Saya tetap ikuti mekanisme yang ada. Ikut bertanding. Nanti rakyatlah yang memilih. Jadi saya tidak bisa klaim bahwa itu, tapi rakyatlah yang memilih. Silakan. Di antara kami ini saya, Lambert, Bernard Sagrim, Malak,
Gabriel Asen, mungkin Alvaris atau siapa-siapa, ya sesuai dengan, karena dibatasi dengan otsus, jadi anak Papua, orang asli Papua. Dia dari mana saja, tanah Papua ini dari Sorong sampai dan Samarai. Mau bagi berapa provinsi, yang penting orang Papua harus bersatu, tidak boleh main kotak-kotak. Pemerintahan ini urus pemerintah dari provinsi, bukan urusan wilayah adat. Sehingga kalau yang Sorong punya bilang orang Sorong saja, atau Manokwari sana, atau orang Jayapura bilang orang Tabi saja, enggak. Yang penting mau berapa provinsi, yang penting orang Papua harus bersatu. Oke, jadi saya datang, merasa terpanggil juga datang untuk ikut meletakkan dasar. Kalau Tuhan izinkan, kita akan bersama-sama. Siapapun yang terpilih nanti itu adalah pemimpin kita semua. Mau saya, mau Lambert, mau Bernard, mau Pak Malak atau siapa, semua ini nanti tinggal pegang rekomendasi itu, baru pasti bilang oh saya begitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang kotak kosong dan lain-lain, itu omong kosong, tidak usah dengar itu. Karena semua partai pasti punya harga diri. Mereka juga mau menang, mereka juga mau memimpin. Tidak mungkin mereka mau pergi ke partai lain, tidak mungkin itulah. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu yang hadir ini komitmen kita semua untuk bersama-sama pastikan untuk pemimpin yang dia akan berdiri hadir sebagai pemimpin untuk kita semua yang ada di atas tanah ini. Bukan hadir untuk satu kelompok tertentu, satu marga tertentu, satu kampung tertentu, tidak. Hadir untuk semua anak bangsa yang mendiami Papua Barat Daya ini. Kita semua di sini, Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Kewajiban kita semua untuk harus menjaga rumah ini, merawat, dan harus berupaya supaya rumah ini semakin hari semakin cantik, baik, supaya kita semua bisa tinggal tenang tidur di sini. Semua orang ini harus sadar di situ. Kita harap bahwa siapapun yang terpilih jadi gubernur nanti, dia harus tetap menjadi orang tua untuk semua, harus merangkul semua. Karena rumah ini rumah besar, tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang sendiri, tidak mungkin diurus oleh satu orang sendiri, tidak mungkin diurus oleh kelompok tertentu. Ini rumah besar, rumah kita bersama, maka semua yang ada di sini harus diberi ruang yang cukup untuk terlibat bersama-sama, diajak untuk berpikir bersama-sama, berbicara bersama-sama, memutuskan bersama-sama, mendistribusikan sesuai dengan kewenangan kita masing-masing, dan melaksanakan untuk menuju pelabuhan pendaratan, maksudnya Papua yang lebih aman, lebih baik, lebih maju. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Jadi itu kira-kira begitu. Jadi ini provinsi baru. Jadi kita harap bahwa kita yang ada saat ini, kita punya tanggung jawab untuk meletakkan dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, supaya menjadi pijakan untuk
perjalanan selanjutnya untuk kalian lagi. Kalau kalian sudah waktunya, sudah bisa melangkah karena sudah ada dasar. Jadi jangan mulai lagi, tapi nanti kalian tuh siap untuk lari saja. Karena kita sudah bisa menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. Saya rasa ini yang penting. Rumah ini karena rumah kita bersama, maka semua orang yang hidup di atas tanah ini, apalagi orang asli Papua, kau dari Moika, dari Sawiatka, Tehika, dari Meibratka, dari Miyahka, dari Karonka, Raja Ampat, dari saudara-saudara kita yang dari luar Sulawesi, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, ini kita harus sama-sama bergandengan tangan, dan kita harus melibatkan semua. Harap bahwa provinsi ini hadir untuk semua orang, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Itu yang perlu mendapat perhatian. Itulah yang mendorong saya untuk memberanikan diri datang ke Papua Barat Daya untuk siap bertarung. Bapak Ibu yang bergabung dengan saya ini, kamu beruntung, karena saya nanti jadi gubernur. Ya, kalau kamu tidak bergabung, itu kamu rugi. Ya, itu Alkitab bilang yang terikat di bumi terikat di surga. Ya, kenapa takut? Ya, itu pilihan yang tepat. Tapi peluang yang sama juga untuk saudara-saudara saya yang lain juga. Kita semua fair di lapangan, nanti rakyat saja yang memilih. Karena yang jadi gubernur itu Tuhan sudah tentukan. Kita jalan saja. Kalau Bapak Ibu lihat saya berani datang sini tuh, karena memang saya nanti jadi gubernur. Tidak mungkin saya mau datang bunuh diri di sini. Ya toh? Jadi ajak teman-teman, mari gabung sama-sama. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin kasih tahu bahwa provinsi ini itu perjuangan kita semua. Tidak ada satu orang, tidak ada kelompok tertentu. Ini perjuangan semua orang Papua Barat Daya. Ya, termasuk kami yang tinggal di luar juga, kita semua berjuang. Provinsi ini Tuhan saja yang tahu. Jadi kalau ada orang tertentu dibilang dia yang berjuang, dia yang hadirkan, nah itu bohong. Itu penipuan, kebohongan. Jadi kita ini mau, kalau kita sudah mulai dengan kebohongan, apalah jadinya nanti ke depan. Ya, kita mau orang yang jujur, berkata jujur, cerita apa yang sebenarnya, tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi, tidak boleh bilang oh saya tidak bisa. Ini kita semua. Ya toh, semua ini justru saudara tidur saja di Jakarta sana tahan lapar. Oke toh, bukan 1-2 hari. Tapi memang Tuhan siapkan bahwa provinsi itu jadi tahun ini. Ini kan perjuangan sudah lama. Semua orang sudah kerja, datang dengan gaya dan cara mereka masing-masing. Termasuk saya yang bicara ini juga. Pemerintahan ini pemerintahan PDI Perjuangan. Hanya kemarin Pilpres ini saja baru kita berbeda. Tapi pemerintah PDI Perjuangan. Bapak Ibu saya cerita, Papua Barat itu Megawati yang keluarkan Impres.
Kamu catat ya kamu. Papua Mekar, Kota Jayapura, ini Kota Sorong, Kabupaten Mimika, bukan, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya itu di pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Undang-Undang 26 yang hadir Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Wandama, Kabupaten Supriori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Kero, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu Megawati, itu PDI Perjuangan. Yang mulai menyiapkan otsus jilid pertama itu ketua timnya Sabam Sirait, itu orang PDI Perjuangan zaman Megawati dan Gus Dur. Revisi otsus jilid kedua ini Megawati, maaf, itu ketua timnya Bapak Komarudin Watubun. Cari di sejarah bangsa ini dan di belahan dunia lain tidak ada daerah yang bisa mekar satu kali sekian provinsi. Tapi itu pemerintahan PDI Perjuangan Bapak Jokowi. Papua mendapat kesempatan 4 provinsi baru. Baru kamu bilang apa yang kurang? Kamu lihat pemimpin orang PDI Perjuangan itu beda. Lihat Jokowi. Ya, kamu lihat kalau saya, ya kamu terikut saya, jadi kalau saya datang di pasar, datang lihat orang begitu, bukan karena saya mau cari pencitraan, itu memang sudah pembawaan saya. Itu sudah bagian dari kehidupan. Dan itu ciri khas orang PDI Perjuangan, beda dengan pemimpin yang lain yang elit. Nanti kalau dong perlu baru dong lain turun lagi. Itu kamu dengar. Jadi begitu, maksudnya saya mau kasih tahu. Jadi provinsi ini ada itu karena perjuangan kita semua. Tidak ada satu orang sendiri, tidak ada. Kalau mau uji, mari kita uji sama-sama. Tapi untuk apa kita harus bertepuk dada? Jadi kita, ya, ada Tuhan yang tahu, ada rakyat, ada orang lain yang tahu. Jadi begitu, kalau ada yang bilang, oh ini, ya sudah, kalau bilang bangun kota ini, baru ini, ya kan. Kalau kita ada sih juga, mungkin kita juga bangun juga begitu. Tapi kalau tidak, ya sudah, bangun juga hasilnya ada seperti itu. Jadi itu ya, ini sudah mau dekat, jadi kita mulai bikin telinga panas sedikit ini. Tapi ya kamu juga harus siap-siap, kalau dapat teror, dapat apa ya, mau siap atau tidak. Kalau tidak siap ya sudah. Untuk perubahan, karena kamu ini yang akan meletakkan dasar untuk Papua Merdeka. Kita harus bersatu. Ya, kita berdoa, berjuang, nanti Tuhan yang menentukan begitu. Saya rasa begitu ya. Yang terakhir, saya minta maaf untuk semua teman-teman. Memang saya sudah berjanji bahwa saya belum membentuk tim.
Mengapa? Apalah artinya kita bentuk tim tapi kepastian untuk menuju ke sana belum begitu. Jadi kamu mohon kesabaran saja. Silakan kamu jalan yang kamu gaya masing-masing. Mohon kesabaran 1-2 minggu ke depan. Kalau saya sudah pulang membawa rekomendasi itu baru kita mulai. Satu kali bergerak semua titik bergerak dengan gaya dan cara kita masing-masing. Begitu. Nah, nanti kita sama-sama, kita tidak bisa, nanti waktu juga lah yang menjawab semuanya. Kalau saya ya itu, saya pastikan bahwa saya akan sampai di semua titik. Mengapa harus sampai di semua titik? Supaya saya kenal orangnya. Nanti kalau waktunya dia datang, oh ya betul saya bilang. Nanti kalau tidak pernah ketemu orangnya, hanya perwakilan saja yang datang, nanti waktunya kita datang, dia bisa mengelak, kapan saya bicara dengan kau? Kapan saya lihat engkau? Kapan kau itu katanya begitu. Jadi begitu. Kalau saya ya pengalaman yang lain, saya biasa kerja, ya saya karena dipilih rakyat, jadi tidak perlu orang kawal begitu. Kalau orang datang saya harus layani mereka. Rumah, mau di kantor, kapan di mana saja saya. Karena rakyat yang pilih kita. Kita hanya untuk siap melayani mereka. Bukan kita sudah dipilih capek, baru kita siap sembah-sembah mereka lagi. Ya pemimpin begini tidak perlu lagi lah. Waktunya sudah lewat. Itu dulu itu yang begitu. Sekarang sudah tidak perlu begitu. Pemimpin harus siap menjadi pelayan. Bukan siap memerintah. Tapi saya mungkin cukup dulu ya. Kalau saya cerita nanti bahan habis, nanti waktunya tidak bisa kita. Jadi amunisi yang lain saya tahan dulu. Nanti saatnya baru kita. Ya kamu yang ada di ruangan ini, saya sampaikan terima kasih. Syukur kalau kamu semua ini satu hati dengan saya. Tapi kalau tidak juga itu hak Anda, tidak dilarang, silakan. Tapi saya mau kasih tahu, jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Jadi mohon izin begitu ya. Saya bisa beri ruang nanti 1-2, tapi saya harus ke Emas karena para pendeta dulu ada tunggu saya di Emas. Saya ada pertemuan dengan mereka di sana. Jadi begitu akhir dari semua ini. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman umat Islam. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan teman-teman nanti saya beri ruang mungkin 1-2 orang kah, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Setelah yang lain ya itu saya ingatkan bahwa saya belum bentuk tim ya, jadi saya belum bisa bertanggung jawab untuk keselamatan kalian gitu. Tapi saya hargai kehadiran Bapak Ibu di sini adalah merupakan tindakan integritas dari saudara, bahwa saudara mau hadir untuk perubahan, hadir untuk kebenaran, hadir untuk melakukan sesuatu yang baik untuk daerah ini. Calon gubernur. Jadi di sini saya mungkin menyampaikan, saya tinggal di kilometer 8 RT 2 Klasapi, distrik Sorong Manoy.
Nama saya Abdullah Tarage. Nah, ini sekedar saya mewakili masyarakat kilometer 8. Apa yang beliau tadi saya menyampaikan untuk angkat tangan, maka saya angkat tangan bahwa saya anak Himeko. Jadi saya tidak perlu mau panjang lebar, hanya saja mungkin saya titipkan bahasa bahwa beliau nanti akan satu waktu turun di kilometer 8 baru melihat sendiri bahwa kendala apa yang kami alami di tempat itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Karena tadi saya ketemu dengan kedua ibu, kami sementara ada berbincang-bincang, terus beliau punya teman Pak RW sendiri datang, langsung menyampaikan karena beliau pernah antar di pesawat Bandara Deo Sorong. Mungkin itu yang saya sampaikan. Minta maaf kurang lebihnya. Selamat sore. Nama saya Luis Sogiare. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang Bapak tadi bilang, dan mudah-mudahan Bapak jadi calon gubernur atau jadi gubernur. Bapak seperti apa yang Bapak katakan, Bapak akan menanam fondasi atau landasan yang baik, benar dan aman dan menarik. Mudah-mudahan Bapak terpilih, Bapak buktikan itu untuk kami semua seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Tarage tadi, bahwa di kilo 8 atau sampai kilo 10 itu banyaknya yang rawan banjir. Itu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Malam untuk kita semua. Shalom. Nama saya Yosefina Namsa dari Kelurahan Puncak Cenderawasih, Ketua RT 2 RW 8, Distrik Sorong Barat. Di sini sebenarnya banyak yang perlu saya mau bicarakan kepada Bapak, namun dibatasi waktu dan sekarang juga Bapak belum ada rekomendasi di tangan, jadi hal-hal yang lain-lain kami tiadakan dulu. Apa yang tadi kami dengar dari Bapak itu, kami sangat mendukung Bapak. Kalau Tuhan menghendaki Bapak terpilih, apa yang Bapak bicara itu harus sesuai dengan apa yang Bapak bicara pada sore hari ini. Terima kasih. Langsung saja, mohon izin tadi Ibu sudah sampaikan, saya tidak bisa bilang begini-begini, tapi saya sudah awali bahwa semua ini nanti waktu yang menjawab. Saya harap dan saya sudah berkomitmen dalam diri saya bahwa rakyat yang memilih saya, maka saya akan bertanggung jawab. Apa yang terjadi sore ini, mudah-mudahan ini akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Kita akan tetap ada ruang untuk kumpul begini, tapi tidak harus banyak begini. Kalau banyak nanti kita susah serap nanti. Tapi kalau waktu yang cukup, kita kelompokkan di beberapa titik, kita bisa ketemu perempuan sendiri, ketemu laki-laki sendiri, anak-anak muda sendiri, supaya kita bisa banyak menyerap keinginan. Gubernur ini kan tidak bisa kerja yang langsung eksekusi di lapangan, tapi gubernur ini bermain di antara tataran kebijakan. Kebijakan ini harus lahir dengan regulasi, peraturan, perda, perdasus atau apapun namanya, yang mengatur berbagai macam aktivitas masyarakat, dan gubernur yang melakukan pengawasan. Tahu untuk memastikan bahwa itu terjadi seperti itu, berjalan sesuai dengan apa yang kita arahkan atau tidak. Nah, tapi ini Papua Barat Daya ini 6 kabupaten saja, itu gampang untuk kita akan lihat. Kebutuhan rakyat, hal-hal yang mendesak, itu juga itu yang namanya
afirmasi. Kebijakan itu nanti tergantung dari apa yang kita lihat baru kita hadirkan dalam bentuk program atau apa begitu. Jadi ini harap kita semua akan ada di situ. Dan kalau kita mau kota ini aman, kota ini terhindar dari banjir, ya kita juga tidak bisa persalahkan pemerintah saja semua. Apakah Bapak Ibu rela kalau rumahmu kita bisa bongkar supaya kita bisa bikin drainase yang bagus? Nah itu yang nanti kita bicarakan kalau Tuhan izinkan saya jadi gubernur. Jadi tidak hanya semata-mata kita serang. Saya pikir kita semua mau kota ini indah, bersih. Tapi untuk bagaimana membuka ruang supaya duduk sama-sama bicara baru kita atau kota ini supaya bersih gitu. Mungkin ruang ini yang belum pernah terjadi. Nanti itu kita akan kerjakan ke depan supaya kota ini sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya harus kota yang bersih, terhindar dari bisa. Yang penting Bapak Ibu rela saya rumahmu kita bongkar. Tapi kan tidak hanya bongkar begitu saja toh. Kita tetap berikan biaya kompensasi yang bagus. Rumah kalau ada tanah kita bangun rumah yang bagus, baru areal itu kita bisa buka. Kita bisa bongkar baru kita bikin taman kah, bikin lapangan kah. Kalau Bapak Ibu rela kamu punya rumah kita bongkar. Tapi kalau kamu tidak rela ya sudah mau apa, kamu salahkan siapa? Iya toh? Saya rasa ini kerja-kerja nanti gampang, bukan gampang, tapi butuh kearifan, butuh hikmat, berdoa banyak supaya kita bisa komunikasi. Kalau itu kita komunikasikan dengan baik, semua terima, kota ini bisa kita benahi. Oke? Terima kasih ya. Jadi saya terima itu di sana juga sama. Ini juga Pak, saya tidak hanya datang di situ, saya sudah berjanji kemarin di HH. Kalau saya pegang rekomendasi, saya akan pertama datang berkunjung ke Inawatan. Saya akan pakai pesawat ke Inawatan. Saya akan putar di sana 5 hari, begitu baru saya masuk ke kota sini. Saya mau lihat daerah sana itu bagaimana. Karena kita ini Papua Barat Daya ini ada daerah yang sudah lumayan, ada yang perlu kita intervensi. Macam daerah Imeko dan sekitarnya itu perlu intervensi. Harus sadar. Pemerintah juga ikut. Nah, mungkin di MUI di daerah-daerah tertentu juga itu kita juga harus lihat. Di Tamrau mungkin daerah-daerah tertentu juga. Nah, kelompok-kelompok yang memang belum ada orang jadi pegawai kah, belum ada orang dapat jabatan kah, belum ada yang belum pernah di sana, ini yang mungkin akan kita cari, kita lakukan sama-sama baru kita bawa mereka supaya mereka juga ikut menikmati roti pembangunan ini, kue ini juga mereka bisa nikmati. Jangan hanya orang meprat saja dong gila-gila di sini begitu. Orang lain juga perlu kita memberi perhatian juga begitu, supaya kita sama-sama rasa memiliki negeri ini dan bertanggung jawab untuk negeri ini bersama-sama. Kira-kira begitu intermezzo saja, Pak YK jangan marah. Mungkin begitu, satu putaran lagi baru kita cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Jadi saya sedikit ingin saya sampaikan bahwa Bapak tadi di depan sudah menjelaskan bahwa Bapak sampai detik ini kan belum membentuk tim seperti itu. Tapi Alhamdulillah dengan segala ketulusan hati, dengan segala semangat, dengan segala keterpanggilan, saya dan teman-teman kemarin juga coba bergerilya ke beberapa tempat. Ada di kabupaten, di kota, di Waisai, di mana kita bergerilya untuk Bapak. Jadi saat ini walaupun kita masih belum ada dari 5 kabupaten dan 1 kota. Kemudian Bapak selanjutnya saya juga mewakili dari rekan-rekan saya, terus terang dari kabupaten Bapak, dari Kabupaten Sorong. Saya mewakili dari rekan-rekan, kebetulan saya juga
salah satu ketua kelompok tani di Kabupaten Sorong. Jadi ada banyak kendala dan unek-unek dari masyarakat bertani di kabupaten. Makanya oleh karena itu kami all out ke depannya untuk bantu Bapak untuk duduk sebagai nomor 1 di Papua Barat Daya. Dengan harapan nanti kami minta kepada Bapak supaya kami teman-teman pertanian yang di kabupaten maupun di kota yang bertani itu tetap diperhatikan Bapak, dari drainasenya semuanya, karena selama ini para petani itu banyak mengeluhnya mereka disuruh menanam tapi drainase tidak diperhatikan. Coba bayangkan kalau menanam padi dan kebanjiran. Selain itu pas kering juga kekeringan. Nah, ini nanti akan menjadi PR buat Bapak Gubernur ke depannya. Kita seperti tadi disampaikan, kita akan duduk bersama-sama. Kenapa? Karena kita yang tahu di bawah. Karena kita yang tahu kondisi di bawah, sehingga nanti kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran untuk para petani, seperti itu. Dan satu lagi saya sampaikan, dulu ada kakak saya yang sempat mengajar di Agats. Kebetulan katanya beliau sempat mengenal Bapak, itu guru, ibu guru, jadi Ibu Erna, beliau titip salam ke Bapak waktu jadi kepala distrik di sana, katanya salam, jadi saya sampaikan karena salam. Jadi Bapak seperti itu ya, singkat harapan kami nanti teman-teman yang sudah gerilya di 5 kabupaten dan 1 kota juga tetap mendapatkan aplaus dari Bapak, karena kita tadi sudah mendengarkan penjelasan bahwa kita berjalan dengan cara dan gaya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, dan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak kita, Bapak Gubernur yang kita tunggu-tunggu, nanti-nantikan untuk kita akan sama-sama kerja untuk Bapak Elisa Kambu. Mungkin ini saya sampaikan untuk Bapak, kami ini tadi saya ada dengar Bapak ada sampaikan bahwa kami RT ini ada di pemerintahan yang ada sistem-sistem ini. Jadi kami ini mungkin datang ini tidak ada yang mungkin ajak atau tidak ada yang, tapi kami datang ke Bapak ini untuk kami mendukung untuk perubahan. Karena kenapa tempat lain bisa RT bisa jadi diperhatikan, tapi Kota Sorong ini kami berikan insentif itu mungkin 200-300 kami baku injak mati di wali kota. Jadi ini saya sampaikan untuk Bapak, kami tetap berjuang untuk Bapak, dan saya ini sudah pernah mungkin bukan bilang keluarga di luar lagi, saya ini keluarga daripada Bapak. Pernah Bapak datang. Mungkin dari saya tanggapi apa yang tadi Bapak calon gubernur Bapak Elisa Kambu terkait dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa memang tim ini belum dibentuk semua, dari berapa kabupaten dan 1 kota ini belum dibentuk. Tapi saya pikir bahwa hampir dari semua kabupaten dan kota yang ada ini punya semangat sendiri. Kurang lebih contoh saya memang dari Tamro, tapi status penduduknya di Kota Sorong. Nah, di Tamro sudah dibentuk, di Kota Sorong juga mungkin semua titik yang sudah dibentuk hanya dengan inisiatif sendiri. Mungkin saya pikir bahwa hal ini punya kebijakan dari masyarakat atau simpatisan yang ada, sehingga tidak perlu kalau sudah ada rekomendasi dengan sendirinya semua berjalan dengan yang sudah dibentuk yang ada. Jadi tidak perlu lagi kita mau bentuk atau bentuk tim yang baru lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih sekian dan terima kasih. Terima kasih ya untuk di belakang sana. Jadi yang maksud saya tadi untuk bentuk tim itu maksudnya penugasan dari saya langsung itu belum ada. Tim ini kan nanti harus ada penunjukan resmi dari saya. Saya keluarkan SK atau begitu supaya kita terkontrol dan bertanggung jawab begitu. Kalau liar saja kan tidak bisa. Maksudnya nanti kalau sudah ada, saya pegang rekomendasi datang ya sudah, yang ada kita hidupkan. Maksudnya kasih surat itu baru resmi. Jadi kita tidak bikin baru atau anggap yang ini tidak sah, tidak. Terima kasih kalau sudah memulai. Tepuk tangan untuk Tambrau. Jadi
Itu yang mungkin saya sampaikan. Yang berikut, ya ini nanti materi kampanye. Jadi kita hidup ini makan baru bisa hidup. Jadi pertanian itu prioritas. Kalau kita mau ingin cari generasi yang cerdas, maka itu generasi yang cerdas itu dia tidak bisa turun saja begitu. Dia hadir dari apa yang dia makan. Jadi asupan gizi. Makan yang bergizi, makanan itu baru lahir generasi yang sehat. Kalau generasi yang sehat, dia pasti cerdas. Nah, cerdas ini tinggal kita poles melalui pendidikan, pelatihan, maka dia bisa memiliki keterampilan, pengetahuan, menguasai teknologi. Tapi kita harapkan bahwa orang-orang ini, generasi ini juga harus berkarakter, iman yang baik. Jangan dia menguasai teknologi tapi karena karakternya, imannya ini dia bisa menyalahgunakan itu untuk menyusahkan orang lain. Sehingga karakter itu penting. Dan kita ingin dorong supaya anak-anak muda kita ini kalau bisa diarahkan sampai mereka bisa produktif. Kalau produktif, dia pasti akan menolong dirinya sendiri. Memanfaatkan potensi Papua yang luar biasa ini. Mau pertanian oke, mau perikanan oke, mau pariwisata oke, mau perkebunan oke, jasa oke, silakan. Itu tergantung manusia-manusia yang produktif. Saya rasa itu. Jadi ini nanti kita tidak bisa bicara kalau nanti yang lain dapat dong bikin rencana lain lagi. Jadi kita tunggu waktunya saja, nanti di panggung baru kita selesaikan atau di debat baru kita, sehingga tidak ada waktu untuk mereka masuk lagi begitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Terima kasih ya untuk semua perhatiannya. Mohon maaf kalau selama ini dengar saya nama saja tapi belum sempat ketemu. Saya juga mohon maaf kalau belum bisa memenuhi undangan dari teman-teman untuk bisa datang ke titiknya masing-masing. Nah, saya tadi awali bahwa apalah gunanya kalau saya datang ketemu tapi belum jelas begitu. Itu sebabnya saya mohon dukungan doa dari teman-teman semua. Beri saya kesempatan 2 atau di bulan ini sampai dengan awal Juli. Nah, kalau saya sudah pegang barang itu, saya pasti akan tiba di sini. Tiba di sini, kita deklarasi, kita semua posko di semua titik masing-masing kerja. Kalau Tuhan izinkan ada logistik, kita bantu sedikit untuk teman-teman. Tapi bukan itu yang utama. Karena kita ingin mau perubahan. Kita kalau mau berburu itu tidak perlu, kalau orang sudah ada barang, tidak kenapa harus mau pergi berburu? Karena kita ingin berburu. Nanti kalau kita sudah bunuh binatang itu atau tangkap ikan, kita pulang ke rumah masak baru kita makan sama-sama. Jadi perjuangan kita kira-kira dari situ. Semangat untuk berjuang bersama-sama. Nanti kalau sudah itu baru kita. Tapi ya sebagai manusia kita juga tahu kalau Tuhan izinkan. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita mau menang dan kita mau perubahan. Dan saya yakin semua yang hadir ini datang untuk tujuan itu. Tapi kalau ada yang datang bila nanti ada fasilitas dan lain-lain, itu Tuhan saja yang tahu kamu hati, bukan saya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Allah Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di Papua Barat Daya ini, di kota Sorong ini, di hati kami semua yang hadir hari ini, sama seperti di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan, Tuhan boleh mengizinkan hamba
boleh secara langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu yang datang dari berbagai RT, RW di kota Sorong ini. Tuhan mengenal mereka, hamba terbatas. Tuhan yang mengetahui hati mereka. Tuhan tahu pikiran dan perasaan mereka. Tuhan tahu semangat dan spirit mereka, motivasi mereka. Untuk itu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan ampuni dosa kami semua, dan Tuhan memberkati kami semua yang hadir hari ini. Percakapan yang kami lakukan hari ini terbatas. Kami serahkan percakapan ini, pertemuan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus berperkara atas setiap telinga yang mendengar hari ini, setiap hati yang hadir hari ini. Tuhan taruh ini, dan Tuhan pakai mereka, gerakan mereka, Roh Kudus mengingatkan mereka, menolong mereka untuk terus menyebar luaskan informasi ini, untuk menjangkau banyak orang di kota ini, di Provinsi Papua Barat ini, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kendalikan hati kami semua. Taruh di hati kami komitmen yang teguh untuk bersama-sama dengan hamba-Mu untuk meletakkan dasar yang baik di provinsi ini melalui pemilu kada 2027, 27 November 2024 yang akan dilaksanakan ke depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua mereka. Mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan menyertai, memimpin, tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Tuhan beri mereka hati yang damai. Taruh di hati mereka kerelaan untuk bekerja. Taruh di hati mereka, ketentraman, kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari perasaan-perasaan yang galau, takut, cemas. Tuhan, bimbang, Tuhan jauhkan. Terima kasih Tuhan, ikat kami semua satu di dalam tali kasih-Mu. Kami akan bergandengan tangan, bergerak bersama, melangkah untuk terus maju bersama dalam upaya untuk memenangkan pemilu kada, memenangkan gubernur, calon gubernur pada pemilu kada 2024 ini. Terima kasih Tuhan, tim yang memfasilitasi pertemuan ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Pakai kami semua menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Beri hati yang merendahkan diri, hati yang takut kepada Tuhan, kerelaan untuk bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari kami kesombongan, keangkuhan, kefasikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk semua orang yang mengasihi kami, semua mereka yang terus berdoa untuk kami. Tuhan memberkati mereka. Buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang merencanakan kejahatan bagi kami. Semua mereka yang menaruh dendam kepada kami, yang memfitnah kami, yang membenci kami, yang merendahkan kami, yang meremehkan kami, yang melecehkan kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami berseru kepadamu. Kami berserah kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ampuni semua dosa mereka. Dan bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Datang kepada Tuhan. Menyesali perbuatannya, memohon pengampunan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Bapa, itu kerinduan hati kami. Itu doa kami. Itu ucapan syukur kami. Permohonan kami. Syafaat kami. Yang kami bawa kepada Tuhan malam hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur di malam ini. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Terima kasih.